Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, yaitu marilah kita panjatkan puji dan syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk kembali berkumpul di YouTube channel Man Satu Medan untuk mendengarkan kultum spesial Ramadan selama 30 hari berpuasa ini. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, pembawa rahmat seluruh alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Amira Zafira Yusra yang hari ini akan membawakan kultum dari kelas 11 SOS 5. Hari ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Hikmah Puasa dalam Sudut Pandang Medis. Nah, kita selama ini sudah diajarkan bagaimana sih hikmah puasa dalam sudut pandang agama. Mungkin yang selama ini kita tahu yaitu puasa akan menambahkan pahala dan mengurangi dosa. Namun sebenarnya masih banyak lagi hikmah-hikmah puasa, yaitu dari sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang medis. Nah, percaya nggak sih kalau ternyata puasa itu banyak banget hikmahnya bagi kesehatan tubuh kita? Maka dari itu, aku bakal ngasih tahu beberapa poin penting dari hikmah puasa menurut sudut pandang medis. Yang pertama, puasa itu sangat membantu dalam proses detoksifikasi tubuh. Nah, banyak sekali sebenarnya racun-racun yang tidak kita sadari ada pada tubuh kita ini. Namun, ada proses yang dinamakan detoksifikasi, yaitu proses di mana tubuh melakukan pembersihan secara menyeluruh terhadap racun-racun ataupun sel-sel yang sudah tidak baik di dalam tubuh kita. Nah, nantinya akan ada sel-sel baru yang lahir untuk membangun suatu sel yang dinamakan antibodi. Antibodi ini akan melindungi kita daripada hal-hal buruk atau seperti penyakit-penyakit yang akan ada nantinya. Nah, ini akan menyebabkan bahwa tubuh kita ini resisten kepada kuman, bakteri, atau penyakit-penyakit yang biasanya kita alami. Nah, yang kedua ini kalian harus tahu, di Indonesia tingkat orang yang mengalami sakit diabetes itu sangat tinggi. Namun, tahu nggak sih kalau misalnya puasa itu mengurangi resiko kita terkena diabetes? Kok bisa? Karena diabetes itu terjadi karena kandungan gula yang ada di tubuh kita ini terlalu tinggi. Kita memiliki kadar gula harian atau yang harusnya kita konsumsi dalam satu hari. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir, makanan yang kita makan selama ini itu kita nggak tahu asal-usulnya. Bahkan nasi yang selalu kita konsumsi itu memiliki kadar gula yang sangat tinggi, kalau kalian tahu. Nah, selama puasa kita itu dianjurkan untuk makan secukupnya ketika sahur dan secukupnya ketika kita berbuka. Akibat daripada itu, kadar gula yang kita konsumsi pada setiap hari selama bulan puasa itu rendah atau bahkan sesuai dengan anjuran dalam tubuh kita. Oleh karena itu, puasa itu sangat meminimalisir penyakit diabetes. Nah, yang terakhir adalah yang paling dahsyat. Kalian harus tahu kalau misalnya puasa itu meminimalisir resiko kita terkena penyakit kanker. Loh, kok bisa? Yang kita tahu kalau misalnya penyakit kanker itu sangat mematikan. Tapi tahu nggak sih kalau sebenarnya setiap orang itu memiliki kanker? Nah, maksudnya dalam setiap tubuh manusia kita memiliki yang namanya sel kanker. Sel kanker ini sifatnya memakan protein-protein yang kita makan di makanan kita selama ini. Nah, selama puasa dia tidak memiliki makanan untuk dimakan oleh sel kanker tersebut. Alhasil, yang aku bilang tadi, tubuh akan membangun satu sel-sel baik yang baru untuk membangun antibodi. Nah, sel yang baik ini akan melahap sel kanker tersebut. Oleh karena itu, puasa sangat berperan penting dalam meminimalisir resiko terkenanya penyakit kanker. Keren!
Nah, setelah fakta-fakta yang aku kasih tahu tadi, sekarang kita semua udah tahu kalau misalnya hikmah puasa itu banyak banget. Gak cuma dari sudut pandang agama, tapi juga dari sudut pandang medis. Seperti yang kita tahu bahwa apapun yang Allah perintahkan kepada kita, itu hikmahnya ada pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama melaksanakan ibadah puasa. Jangan mokel ya. Teman-teman semuanya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, segitu saja kultum yang bisa saya bawakan pada hari ini. Semoga semua informasi yang telah saya bicarakan tadi dapat menjadi pegangan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.